pernyataan politik Anies Baswedan 2 hari yang lalu melalui media sosialnya terkait dengan sikap politik Indonesia dalam kancah politik global itu seharusnya seperti apa, terutama dalam menyikapi konflik bersenjata antara Amerika Israel terhadap Iran. Meski banyak juga pihak yang meminta ya Indonesia jangan buru-buru keluar dari board office, ini baru dimulai kok keikutsertaannya. Siapa tahu kontribusi, pikiran, dan masukan Indonesia itu akan didengarkan oleh negara-negara yang ada di dalamnya, khususnya Donald Trump, Israel, dan seterusnya. Satu isu politik yang menarik untuk dibicarakan kali ini adalah soal pernyataan politik Anies Baswedan 2 hari yang lalu melalui media sosialnya terkait dengan sikap politik Indonesia dalam kancah politik global itu seharusnya seperti apa, terutama dalam menyikapi konflik bersenjata antara Amerika Israel terhadap Iran. Termasuk juga Anies menyikapi bagaimana seharusnya Indonesia itu terkait dengan keanggotaannya di board office. Kalau kita mendengarkan rata-rata secara umum uploadan dari pernyataan yang disampaikan oleh Anies Baswedan di media sosialnya, sebenarnya Anies adalah pihak yang juga turut mendesak supaya Indonesia itu keluar dari board office, yaitu badan perdamaian yang sebenarnya tidak terlampau bisa diharapkan untuk menciptakan dan melahirkan keadilan sekaligus perdamaian global. Itulah yang kemudian membuat saya relatif tertarik untuk membahas tema politik kali ini adalah soal pernyataan Anies yang ada kecenderungan menjadikan serangan Amerika Israel terhadap Iran menjadi momentum bagi Indonesia untuk hengkang dari keanggotaannya di board office. Ada beberapa hal. Kenapa menjadi penting sikap politik? Salah satunya seperti Anies Baswedan ini karena kita lihat secara terbuka beberapa waktu yang lalu, pemerintah Indonesia, Presiden Republik Indonesia silih berganti mengundang mantan-mantan presiden, mengundang mantan-mantan wakil presiden, mengundang mantan-mantan menteri luar negeri, dan seterusnya, termasuk juga mengundang tokoh dan ormas-ormas keagamaan tertentu di Indonesia, terutama untuk berdiskusi dan sharing terkait dengan sikap politik Indonesia, menyikapi terkait dengan konflik bersenjata antara Amerika Israel dengan Iran, termasuk juga soal begitu banyak pihak yang kemudian mengatakan terkait dengan posisi Indonesia di board office. Kan itu yang kemudian dibaca oleh publik. Wajar kalau kemudian ketika Anies Baswedan bicara tentang urun rembuknya soal posisi Indonesia dalam konteks global, khususnya di BOP, itu juga relatif memantik perhatian publik karena saya kira tokoh-tokoh kunci, aktivis, para politisi, dan pegiat demokrasi, pikiran-pikirannya pun juga menurut saya sangat penting untuk disikapi. Persoalan nanti setuju ataupun tidak itu belakangan. Sekalipun Anies adalah orang yang tidak diundang ke istana, tidak diajak bicara oleh pemerintah, itu lain hal, tapi per hari ini tentu Anies Baswedan dianggap sebagai salah satu aktor politik yang memang narasi-narasi dan statement politiknya selalu diperbincangkan oleh publik. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, beberapa waktu yang lalu memang ada pihak-pihak outsider, anggap saja bukan bagian dari koalisi. Misalnya, ada anggota DPR RI dari PDIP yang juga mendesak pemerintah untuk segera keluar dari board office. Saya juga ingin melihat bagaimana posisi Anies sebagai orang yang tidak lagi menjadi bagian dari kekuasaan politik dan bukan menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Dan tentu publik juga tahu bahwa Anies Baswedan adalah salah satu sosok yang mungkin dikucilkan secara politik gara-gara kalah pemilu di 2024 yang lalu. Artinya apa? Ada juga yang mengatakan bahwa wajar kalau kemudian Anies ini mendesak supaya Indonesia itu keluar dari board office karena kalah pemilu, posisinya oposisi, dan sudah tidak lagi menjadi bagian kongsi kekuasaan politik hari ini. Oke, bagi saya itu nggak ada persoalan karena bicara tentang bagaimana sikap politik global di Indonesia memang selalu dibicarakan hal-hal yang sifatnya faksionalisasi semacam ini. Oh, ini karena oposisi, wajar kemudian galak dan terkesan mendorong supaya Indonesia itu keluar dari board office. Seperti halnya anggota DPR dari PDIP beberapa waktu yang lalu juga mendesak supaya Indonesia keluar dari board office yang dianggap sudah tidak lagi bisa diharapkan sebagai instrumen perdamaian yang kemudian bisa menciptakan keadilan dan perdamaian dunia. Dua hal ini yang saya kira menjadi spotlight dan perbincangan terkait dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Anies Baswedan. Nah, yang ketiga bagi saya ada beberapa poin yang disampaikan oleh Anies bahwa menurut Anies Baswedan, Indonesia itu adalah bangsa yang lahir dari semangat anti penjajahan, dan bahkan disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan di situ bahwa dalam pembukaannya Indonesia itu memang harus berkontribusi terkait dengan ketertiban dunia, yaitu menciptakan kemerdekaan dan keadilan global dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan menurut Anies Baswedan, justru ketika ada serangan militer yang dilakukan oleh Amerika Israel terhadap Iran, ini justru menjadi momentum sebenarnya bagi
bagi bangsa Indonesia keluar dari board office. Karena board office itu bukan lagi lembaga perdamaian yang kemudian bisa diharapkan untuk menciptakan perdamaian global. Bagaimana mungkin Indonesia berharap turut serta berkontribusi terkait dengan perdamaian global kalau lembaga perdamaiannya ini ketuanya Donald Trump justru memerintahkan untuk melakukan serangan ke Iran. Itu adalah basis argumentasi yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Oleh karena itu, masih menurut Anies, politik bebas aktif itu ya bukan hanya ikut di semua meja, kata Anies. Tapi politik bebas aktif itu adalah memilih meja yang sesuai dengan hati nurani, yang sesuai dengan keinginan, dan tentu saja sesuai dengan nafas falsafah politik bangsa Indonesia yang memang ingin berdiri tegak untuk selalu membersamai segala apapun perjuangan politik yang terkait dengan upaya untuk menciptakan global. Anies mengkritik BOP. Memang di BOP itu ada dokumen yang menyebutkan terkait dengan upaya menciptakan perdamaian global. Tapi menjadi problem karena justru Pak bosnya, ketua dari BOP, Donald Trump, anggaplah begitu, justru memerintahkan serangan terhadap Iran. Itulah yang disebut sebagai sesuatu yang bertolak belakang. Makanya kata Anies Baswedan, ini adalah momentum bagi Indonesia untuk keluar dari board office, karena keluar dari board office itu jangan dimaknai sebagai sebuah sikap politik anti perdamaian, bukan sebagai sikap yang kemudian harus dimaknai bahwa tidak turut berkontribusi untuk menciptakan keadilan global. Justru itu adalah positioning Indonesia kepada dunia internasional, bahwa segala sesuatu yang memang tidak sesuai dengan napas perjuangan bangsa dan negara pastilah harus ditolak dan haruslah diprotes. Itulah yang disebut dengan makna politik bebas aktif yang disampaikan oleh Anies di media sosialnya beberapa waktu yang lalu. Tiga variabel ini yang saya kira tentu menjadi perbincangan gosip politik, ya tentu menyangkut Anies Baswedan, suka tidak suka. Kalau sudah bicara tentang Anies Baswedan, menyangkut bautkan apapun yang disampaikan oleh Anies secara terbuka, pastilah memantik kontroversi dan bahkan perdebatan secara signifikan. Lalu apa kesimpulannya? Ya bagi saya pernyataan Anies Baswedan itu ya seperti pernyataan tokoh-tokoh politik yang lain, dari PDIP, kemudian ormas-ormas Islam, dari mantan-mantan presiden, dari mantan-mantan wakil presiden, mantan Menlu, aktivis politik, kemudian juga adalah ormas-ormas agama yang saya kira pandangan-pandangannya juga berbeda satu sama yang lain. Misalnya di MUI kalau tidak salah, ada salah satu pengurusnya yang juga meminta supaya Indonesia keluar dari board office. Ada juga misalnya dari kalangan ormas-ormas tertentu, ya ini adalah momentum untuk mengevaluasi bagaimana keikutsertaan Indonesia dalam perdamaian ini, forum perdamaian di board office. Meski banyak juga pihak yang meminta ya Indonesia jangan buru-buru keluar dari board office, ini baru dimulai kok keikutsertaannya. Siapa tahu kontribusi, pikiran, dan masukan Indonesia itu akan didengarkan oleh negara-negara yang ada di dalamnya, khususnya Donald Trump, Israel, dan seterusnya. Jadi perdebatan yang semacam ini itu adalah perkara biasa, dan bagi saya Anies adalah salah satu aktor politik. Dan kalau bicara politik apapun, politik dalam negeri, politik internasional, relatively apapun yang disampaikan oleh Anies, pernyataan politik, kegiatan politik, termasuk juga aksentuasi dalam eskalasi untuk bagaimana Anies bicara tentang politik secara keseluruhan, selalu menjadi satu perguncingan. Termasuk juga ketika bicara politik apapun, dari unsur PDIP misalnya, juga muncul pembicaraan-pembicaraan yang cukup luar biasa. Beberapa waktu yang lalu, politisi PDIP, orang seperti Guntur Romli, juga bertanya misalnya sikap politik pemerintah. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Beberapa hari yang lalu ya, 2 atau 3 hari yang lalu, Anies itu memberikan kritikan ya kepada Prabowo Subianto terkait dengan keberadaan Indonesia di organisasi BOP. Dan ini adalah badan atau organisasi yang dibentuk Donald Trump, teman-teman, ya, sebagai organisasi perdamaian ya, untuk Palestina. Dan ini membuat geger lantaran bukannya mendamaikan ya, dianggap sebagian orang Donald Trump malah menggempur Iran ya. Dan inilah membuat di dalam negeri kita itu bergejolak, dan Prabowo ya didesak untuk keluar dari BOP, organisasi tersebut. Bagaimanapun bahwa Donald Trump adalah presiden Amerika yang betul-betul punya ambisi yang luar biasa. Dan Anies memberikan kritikan ya, sebenarnya bukan hanya Anies, teman-teman. Organisasi-organisasi Islam yang lain ya, seperti MUI itu juga memberikan kritikan kepada Prabowo dan mendesak agar Prabowo itu keluar ya, atau Indonesia keluar dari BOP. Anies juga memberikan kritikan, memberikan desakan kepada Prabowo ya,
memberikan masukan supaya Indonesia keluar dari situ, teman. Namun alih-alih keluar, ya, pemerintah malah mempertimbangkannya, pemerintah malah belum mengambil keputusan sampai detik ini. Ya, apapun itulah hak pemerintah untuk mengambil keputusan. Sebagai warga negara tentu memberikan solusi saja, memberikan saran. Ya. Kalau kita melihat memang ya, Anies ini adalah tokoh yang memikirkan bangsa, teman-teman. Beliau paham tentang seluk-beluk bangsa, beliau paham tentang apa yang harus dilakukan, ya, apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah, ya, karena beliau memang sebelumnya juga orang pemerintah, seorang menteri, ya, orang yang sangat mengerti dan peduli, teman-teman. Walaupun beliau adalah orang yang di belakang atau di luar pemerintah, ya, namun beliau mempunyai sepak terjang yang sangat luar biasa. Itu terbukti bagaimana beliau selalu memberikan kritikan-kritikan kepada pemerintah. Ya, bagaimana menurut kalian? Ya, apakah Anies cocok sebagai oposisi yang terus membela rakyat? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.